Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Cabang Gambiran beserta jajarannya. Yang saya hormati pula senior-senior Pemuda Muhammadiyah Gambiran. Yang saya hormati pula bapak-bapak Muhammadiyah yang mungkin bapak-bapak Muhammadiyah yang menyempatkan diri untuk menghadiri acara kali ini. Syukur alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara ini. Semoga acara kita kali ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Amin. Saudara-saudara sekalian, anggota Pemuda Muhammadiyah Cabang Gambiran, para aktivis Pemuda Muhammadiyah Cabang Gambiran, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi pengetahuan atau knowledge yang semoga ini relevan bagi Pemuda Muhammadiyah saudara-saudara sekalian, yang mana dalam berorganisasi Pemuda Muhammadiyah itu tentunya juga akan mengikuti perkembangan zaman, dan setiap zaman itu tantangannya berbeda-beda. Barangkali mungkin zaman Pemuda Muhammadiyah zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mungkin secara secara zaman tantangannya mungkin juga berbeda, dan tentunya dalam berpemuda Muhammadiyah kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut, mengikuti perkembangan zaman dan isu-isu apa yang terbaru yang ada, mengikutinya, namun juga tetap harus berpegang pada prinsip Muhammadiyah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Namun demikian, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti atau membahas atau mendiskusikan berkaitan perkembangan keilmuan terbaru, isu-isu terbaru, apa yang sedang hype, apa yang sedang in, apa yang sedang terjadi di dunia ini. Karena Muhammadiyah tentunya juga sudah berkembang secara global, cabang-cabangnya juga tidak hanya di Indonesia tapi juga di Australia. Kemarin kalau nggak salah sudah membuka TK atau SD nggak salah di Australia. Terus kemudian di Malaysia membuka Universitas Muhammadiyah di sana. Tentunya ketika kita berbicara masalah isu global, kita juga harus mengikuti perkembangan dunia global juga, seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, abang-abangku sekalian, bapak-bapak, saya sebutkan dengan lengkap. Maka
pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan berkaitan dengan dengan judul Strategi Kepemimpinan Organisasi Pemuda di Era VUCA, FUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Nah, oh ya, sebetulnya perlu perkenalan dulu ya. Mungkin yang barangkali belum tahu tentang saya sudah pernah mengisi beberapa saat yang lalu di Gambiran sini juga, di Pemuda Muhammadiyah Gambiran. Barangkali mungkin ada yang baru. Nama saya Lukman Haris Kurniawan. Saya pemuda Muhammadiyah Tegal Delimo. Terus kemudian keseharian saya bertugas di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi yang sekarang bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Jember kampus 2 di Banyuwangi. Iya, seperti itu. Kami diberi amanah untuk memberi kuliah di biologi, mata kuliah biologi. Terus kalau pada semester ini kami diberi amanah untuk mengampu mata kuliah metodologi penelitian, terus mata kuliah perlindungan tanaman, dan mata kuliah energi baru terbarukan. Seperti itu. Terus kalau di Pemuda Muhammadiyah, kepengurusan yang kemarin saya di bagian wakil ketua bidang komunikasi, informasi, dan telekomunikasi. Terus kalau yang saat ini saya di bagian MDMC, Muhammadiyah Disaster and Management Center, di bagian wakil ketua bidang mitigasi bencana. Seperti itu. Terus apa lagi? Riwayat organisasi pas di perguruan tinggi, saya aktif di lembaga dakwah kampus, di lembaga dakwah fakultas, tepatnya di Fakultas MIPA. Ada namanya Forkalam, Forum Kajian Islam. Juga dulu sempat bergerak di bidang pembinaan adik-adik di sekitar kampus Brawijaya. Jadi di Forkalam tadi itu ada namanya P3KD, Program Pendidikan Kaum Duafa. Jadi kami mengumpulkan dana, mengumpulkan dana dari mahasiswa-mahasiswa gitu, terus kemudian diberikan berupa beasiswa ke adik-adik yang kurang beruntung gitu di sekitar kampus. Terus kemudian kami juga membimbing mereka dari segi akademik, memberi les tambahan gitu istilahnya. Itu kalau ditarik terlalu belakang nanti banyak sekali. Tapi oh ya, saya di karate juga di INKAI, Institut Karate Do Indonesia. Saya sabuk coklat, belum sabuk hitam, masih sabuk coklat seperti itu. Mungkin di Gambiran ini juga ada beberapa karateka juga lah, nggak salah ya. Pak Slamet ya, Sensei. Siap. Oke, untuk mempersingkat waktu rekan-rekan sekalian, jadi VUCA itu apa sih sebetulnya ya? Kita coba bahas sejarahnya. Jadi ada buku menarik ini, karangannya Warren Bennis dan Brut Nanus. Beliau berdua ini profesor ya di salah satu universitas di Amerika sana. Judulnya Leaders, The Strategies for Taking Charge. Ini terbitnya awal tahun 1985. Jadi istilah VUCA tadi itu pertama kali itu dibahas di bukunya Warren Bennis and Brut Nanus ini ya.
tapi tidak secara eksplisit disebutkan fuka itu tidak, tapi dibahas berupa bagian-bagiannya. Jadi cuma dibahas volatil, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Tidak sampai dijadikan satu konsep fuka itu tidak di buku ini. Nah terus kemudian, ini Pak Profesor Warren Gamalil Benis dan Pak Burton Anus ini dari University of Southern California ya. Ini saya belum menemukan fotonya Pak Burton Anus, cuma menemukan fotonya Pak Warren Gamalil Benis saja. Terus kemudian fuka ini akronim yang mana dia itu secara akarnya itu diambil dari bukunya Pak Warren Benis dan Burton Anus tadi itu, pertama kali dipublikasikan tahun 1985. Terus kemudian tadi saya sebutkan bahwa beliau tidak menyebutkan secara eksplisit istilah fuka ini pada buku mereka tadi itu. Namun prinsip-prinsip dari buku tadi itu sejajar dengan prinsip-prinsip pada prinsip fuka tersebut. Nah, kemudian fuka ini yang pertama kali mensistematiskan itu adalah US Army War College. Jadi ini salah satu lembaga pendidikan tingginya angkatan militer ya, angkatan darat kalau nggak salah di Amerika sana, yang mana mereka mengembangkan konsep fuka ini, volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Misal di ini di papernya Pak Profesor Barber, Herbert F. Barber ini ya, beliaunya menulis paper Developing Strategic Leadership, the US Army War College Experience. Ya, di situ juga disebutkan tadi itu volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Dan beliau menyatakan di paper tersebut bahwa istilah tersebut itu diturunkan dari bukunya Pak Warren Benis dan Pak Burton Anus tadi itu. Jadi istilahnya dikembangkan, dibahas lebih lanjut di kurikulumnya US Army War College ini. Nah, ini di papernya tadi itu yang berjudul Developing Strategic Leadership, the US Army War College Experience. Itu drawing on the writing of Benis and Namus, the college has adopted the acronym FUCA, which stand for Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Jadi Pak Barber ini mengakui bahwa istilah fuka itu diadopsi dari tulisan Pak Benis dan Pak Namus tadi itu, seperti itu. Jadi semacam dikembangkan lagi di Angkatan Darat Amerika ini. Jadi US Army War College ini mereka itu memberikan pendidikan pada perwira-perwira tinggi Angkatan Darat Army ya, Army itu Angkatan Darat nggak salah ya, Angkatan Darat Amerika, sehingga mereka itu punya kemampuan yang lebih tinggi itu kan ya. Bukannya sekedar prajurit, kalau prajurit kan mungkin tinggal menunggu komando dari komandannya. Nah, US Army War College ini sekolahnya para komandan-komandannya, sehingga nanti yang dibahas itu juga berkaitan strategi-strategi militer, strategi-strategi perang, seperti itu. Sehingga istilah fuka ini kan juga berkaitan dengan hal-hal yang penuh dengan ketidakjelasan. Dalam perang kan juga seperti itu, penuh dengan kejutan gitu kan ya, penuh dengan ketidaktahuan dan kompleks dan tidak jelas, serba seperti itu. Sehingga mereka mengembangkan pemikiran dari Pak
Warren Bennis dan Pak Purtonanus itu dikembangkan menjadi VUCA ini. Nah, sebetulnya VUCA itu apa sih? Pertama, volatility, merupakan kondisi yang berubah-ubah dan terjadi dengan cepat. Kemudian uncertainty itu merupakan kondisi yang penuh ketidakpastian dan sukar untuk diprediksi. Complexity, kondisi yang banyak mengandung kerumitan yang kompleks. Nah, kerumitan. Kalau kemudian ambiguity, kondisi yang serba tidak jelas atau bias. Jadi serba penuh tanda tanya gitu istilahnya. VUCA ini. Nah, jadi VUCA ini menggambarkan kondisi yang penuh ketidakjelasan, ketidakpastian, rumit, cepat berubah-ubah, yang semuanya itu berada dalam dunia kepemimpinan, organisasi, bisnis, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jadi namun kesemuanya itu harus dikelola dengan baik, harus dimanage dengan baik, seperti itu ya. Dalam dunia kepemimpinan, untuk saudara-saudara ini semua anggota Pemuda Muhammadiyah Gambiran, ya harus bisa memanage ini semua, karena kondisi VUCA ini sudah ada di depan kita dan sudah banyak terjadi begitu ya. Misal yang kita lihat selama ini, misalnya YouTube itu kan broadcaster atau lembaga penyiaran yang tidak punya stasiun dan tidak punya tim untuk membuat konten-kontennya, tapi yang membuat konten adalah kita, masyarakat di sedunia ini gitu kan. Mereka tidak punya peralatan broadcaster seperti stasiun televisi, tapi mereka menjadi broadcaster atau lembaga bisa dikatakan lembaga penyiaran nomor 1 sedunia, gitu loh kan. Itu sesuatu hal yang penuh dengan disrupsi atau penghancuran lembaga-lembaga penyiaran yang sudah ada gitu kan. Bahkan mungkin seperti stasiun televisi yang ada sekarang ini semuanya punya channel YouTube sendiri gitu kan, sampai seperti itunya gitu kan. Terus apalagi misalnya ini Airbnb itu mungkin kawan-kawan, Airbnb ini tidak punya bangunan, tidak punya hotel, tidak punya penginapan gitu, tapi dia nomor 1 di bidang ini ya, bahasanya ya, penginapan gitu kan. Saya nggak tahu istilahnya. Di hotel-hotel semua kalah dengan Airbnb ini kan ya. Ya konsepnya kan mungkin jika saudara-saudara atau kawan-kawan ini punya kamar kosong gitu ya, kemudian didaftarkan ke Airbnb, itu bisa nanti ada orang tertentu gitu pengen menginap, bisa ke kamar jenengan tadi itu, seperti itu. Hotel nggak laku gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian apa lagi? Gojek misal. Gojek itu kan perusahaan ojek yang tidak punya sepeda motor gitu kan. Tapi itu se-Indonesia perusahaan ojek nomor 1 gitu kan ya. Meskipun sekarang juga melebarkan sayap untuk GoFood misal ya, terus GoPay dan sebagainya gitu kan. Tapi kan mereka berawal dari ojek gitu kan ya. Grab dan sebagainya kan, Grab juga. Terus kemudian WhatsApp misal, ya kan mereka tidak WhatsApp, Telegram, ya akhirnya telepon rumah itu sekarang sudah terdisrupsi ya, sudah tergeser oleh dengan adanya WhatsApp, Telegram, micet dan sebagainya itu tadi.
SMS mungkin sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak umum lagi ya, meskipun tetap bisa, tapi semua orang sedang beralih ke instant messaging tadi itu, WhatsApp, Telegram, WeChat dan sebagainya itu. Nah, ini loh maksudnya yang salah satunya yang disebut VUCA world atau dunia yang serba volatil, uncertain, kompleks dan ambiguity, sehingga dalam dunia bisnis, kepemimpinan, keorganisasian, hal-hal penuh ketidakpastian ini yang sekarang dihadapi. Dulu mungkin memang awalnya dikembangkan oleh US Army tadi itu ya, atau tentara Amerika tadi itu untuk keperluan perang, keperluan warfare. Tapi ternyata sekarang tidak hanya di perang saja, tapi juga di dunia bisnis, dunia kepemimpinan juga mengalami atau terjadi kondisi VUCA ini, seperti itu. Nah, terus bila karena VUCA ini sudah tidak bisa dihindari lagi ya, memang kondisi dunia saat ini ya seperti itu, semuanya berjalan dengan cepat berubah, cepat serba tidak jelas, apalagi ditambah kemarin itu dengan COVID-19 itu, sehingga semakin yang kita hadapi itu serba tidak jelas, serba rumit, serba cepat hilang gitu kan ya, volatil gitu kan ya, serba kompleks, serba ambigu, serba bias gitu kan ya. Terus strategi kita itu bagaimana untuk menghadapi atau mengelola kondisi VUCA ini kan ya. Dan ini juga mungkin yang dihadapi oleh pemuda Muhammadiyah juga gitu kan ya, pemuda Muhammadiyah Gambiran terutama ya kalau konteksnya kita kali ini kan. Terus bagaimana ya? Atau mungkin kalau saudara-saudara punya bisnis gitu kan ya, yang tentunya juga mungkin dulu jualan di pasar itu rame gitu kan ya. Loh, sekarang dengan adanya Shopee, dengan adanya Tokopedia, Bukalapak, itu akhirnya pasar sekarang sepi. Kemarin ada kawan kokam itu kan yang sering jualan di pasar itu, akhirnya sekarang tidak Bukalapak di pasar lagi gitu kan ya, karena tergerus oleh toko-toko online tadi itu. Ya itu realitanya nanti itu sehingga ya kita juga menghadapi itu juga gitu. Namun juga itu juga sebetulnya kalau kita punya bisnis tertentu juga itu sebagai peluang juga, karena kita juga bisa jual online juga gitu kan ya, produk-produk kita itu juga kesempatan. Itu salah satu peluangnya itu kan ya. Nah, kemudian bagaimana cara strategi menghadapi VUCA ini atau mengelola VUCA ini? Nah, kemudian ini saya ambil dari 2 buku ini ya. Ini pengarangnya sama, Pak Bob Johansen ini ya. Yang pertama itu Get There Early, Sensing the Future to Compete in the Present. Dan buku yang kedua, Leaders Make the Future, 10 New Leadership Skills for an Uncertain World. Kemarin saya sempat diskusi dengan Mas Arifta. Ya apa ini dipaksa untuk, kalau nggak dipaksa, iya bener Pak, dipaksa baca buku terus kemudian tiap minggu itu disuruh presentasi gitu atau menyampaikan apa yang dibaca gitu kan. Ya sepakat saya sepakat itu kan. Nah ini makanya saya coba untuk ini kan, sebenarnya saya bahas semua ini buku semua ini kan, ini kita mulai gitu kan, nanti silakan, itu menarik gitu kan. Jadi masing-masing diberi tugas untuk baca buku apa terserah, wis akhirnya nanti tiap minggu ketemu menyampaikan ulang apa yang dibaca gitu kan ya. Itu nggak apa-apa nanti kan. Itu ide menarik kan, itu bisa tuh di tidak lanjuti kan. Makanya saya mulai, berarti saya coba nanti ngisinya pakai buku-buku juga gitu kan ya, seperti itu. Nah,
pertama ini Guardian Yearly ini kalau nggak salah terbit pertama tahun 2007. Kalau yang Leaders Make the Future ini 2009 dengan pengarang yang sama seperti itu kan ya. Ini cara mengelola VUCA tadi itu saya ambil dari dua buku ini kan. Nah, VUCA, Volatile, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, itu cara mengatasinya juga dengan VUCA juga. Volatile itu being disrupted and interrupted due to rapid change. Jadi volatile itu maksudnya apa ya? Hal-hal baru itu cepat datang dan kemudian merusak hal-hal yang lama atau menghancurkan, disrupted. Terus juga bisa juga menginterupsi atau menghentikan karena saking cepatnya perubahan. Terus kemudian caranya bagaimana cara mengatasinya? Dengan vision atau dengan pandangan yang jelas, visi. Jadi unrelenting focus on purpose of goal in the future. Jadi visi kita itu harus jelas gitu kan untuk mengatasi hal-hal yang serba berubah dengan cepat, serba hilang tadi itu visi kita harus jelas, cita-cita kita itu harus jelas gitu kan, sehingga kita tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang yang menghancurkan tujuan-tujuan kita tadi itu, mendisrupsi tujuan-tujuan kita, sehingga visi kita harus jelas. Ini kita cek kita coba nanti kita bahas secara detail kita ini bahas secara umum dulu. Nah, uncertainty atau ketidakjelasan, kekurangan kejelasan karena perkembangan yang tidak diharapkan. Caranya mengatasinya gimana? Uncertainty ini diatasi dengan understanding. Jadi kita harus memahami permasalahan yang terjadi, getting feedback and perspective to refine a plan. Jadi kita harus memahami, meminta feedback atau masukan-masukan gitu dari tim, sehingga hal-hal yang penuh ketidakjelasan tadi itu, ketidakpastian tadi itu bisa diatasi dengan memahaminya, melihat polanya gitu istilahnya. Terus kemudian complexity, C-nya ini diatasi dengan clarity atau kejelasan. Complexity, experiencing hesitancy due to multiple key decision factors. Jadi hal yang kompleks itu ya, yang banyak variabelnya, banyak hal yang mempengaruhi gitu kan ya. Terus kemudian cara mengatasinya ya harus diperjelas gitu kan. Membuat rencana, creating a plan and stick with it, turn it into actionable tactics. Nah, jadi untuk mengatasi hal yang kompleks tadi itu kita harus membuat rencana yang jelas. Makanya kalau di organisasi itu kan dibuat rencana rencana 5 tahun ke depan, rencana 1 tahun ke depan. Apa sih itu? Ya, dibuat rencana-rencana itu kan, sehingga kita tidak gerambiang gitu, pokoknya mudah amat ya, sepenting ya wis pengajian, sepenting ngumpul-ngumpul ngopi, ya tidak seperti itu. Tapi ya kalau bisa harus disusun programnya, Pak. Menyusun program kerja, lupa saya. Disusun program kerjanya 5 tahun ke depan. Terus setiap 1 tahun itu dievaluasi gitu kan ya. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, ini supaya mengurai kompleksitas tadi itu, sehingga rencananya itu jelas dan tidak mudah terombang-ambing. Pokoknya rencananya ya ini ya. Dan semuanya itu diturunkan lagi menjadi taktik yang bisa dilakukan. Jadi rencana 10 tahun, 5 tahun depan itu ini di kepengurusan ini, kemudian dipotong-potong, dibagi lagi menjadi per 1 tahun. 1 tahun ini misal harus bisa ini. 1 tahun lagi itu dipecah lagi. Setiap bulan berarti harus ini gitu. Misal pemuda Muhammadiyah 5 tahun ke depan harus punya, pemuda Muhammadiyah Gambiran harus punya mobil operasional gitu misalnya.
Berarti kira-kira harganya berapa? Ini kasarannya ngomong yang paling mudah ya. Oh, harganya berapa mobil Pak? 100 juta. 100 juta misalnya. Kira-kira kalau targetnya 5 tahun atau 4 tahun ke depan itu, per tahun itu kita harus mengumpulkan berapa gitu kan ya. Terus kemudian dipecah lagi per bulan itu berarti harus mengumpulkan berapa gitu kan. Setelah kita dapat nominalnya tadi itu per bulan tadi itu, berarti kita pecah lagi. Caranya cari gimana gitu, misalnya. Oh, berarti kita mungkin setiap bulan itu target apa ya, mungkin punya usaha apa gitu misalnya, usaha bersama, penghasilannya harus targetnya harus sekian itu tadi. Nah itu maksudnya yang di breakdown tadi itu. Misal yang cara mudahnya kan punya mobil tadi itu kan, atau mungkin pengen punya apa gitu kan ya, apa Pak biasanya. Itu intinya itu bisa di breakdown atau dipecah-pecah sehingga bisa dilakukan. Yang 100 juta itu susah, kalau kita pecah-pecah lagi itu oh ya memungkinkan. Berarti 4 tahun itu ada berapa ya, berarti kita bagi sekian bulan tadi tuh, kalau dibagi bulannya dapat nominal sekian. Itu misal kalau mau mobil operasional. Kalau mungkin yang lain mungkin itu bisa, atau pengen punya usaha apa itu juga bisa di breakdown. Paling mudah itu memang dinominalkan dengan nominal uang tadi itu misalnya. Atau apalagi contohnya ya, yang mungkin punya usaha kos-kosan gitu misalnya. Nah ya kita tinggal bagi saja, misal berapa gitu ya tanah sama bangunannya tadi itu dinominalkan, terus kemudian dibagi selama targetnya 4 tahun, ya sudah dibagi per tahunnya berapa, per bulannya berapa, ya itu nanti ketemu nanti. Itu yang maksudnya tuh bisa actionable tactic itu seperti itu. Terus lanjut lagi ambiguity, feeling unclear due to contradictory influence or info. Jadi apa ya, rasa yang tidak jelas karena dipengaruhi oleh info-info yang saling bertentangan gitu kan ya, sehingga menjadi ambigu gitu kan. Cara mengatasinya gimana? Dengan agility, ambiguity. Cara mengatasinya dengan agility, being flexible and collaborative in order to meet goals. Nah ini tadi itu sudah disebutkan bahwa rencana itu harus jelas, harus tegas, harus bisa bisa dibayangkan, bisa dilakukan setiap hari, setiap bulan. Nah, tapi dalam pelaksanaannya kita harus fleksibel, harus agile ya, harus fleksibel. Apa istilahnya? Lentur gitu, bisa lentur ya, fleksibel, lentur, dan kolaboratif. Semuanya bisa berkolaborasi, semua berperan gitu kan ya istilahnya. Jadi ya tujuan jelas, tapi cara pencapaiannya itu bisa bermacam-macam. Istilahnya itu kalau kita harus menyiapkan plan A, plan B, plan C itu ya, rencana A, rencana B, rencana C. Kalau rencana A tidak bisa berhasil, berarti kita coba rencana B. Rencana B gagal, kita siapkan rencana C. Gagal lagi, berarti rencana D. Terus itu, sehingga tidak berkata menyerah gitu misalnya. Itu yang dimaksud fleksibel dalam pelaksanaannya, seperti itu. Misal tadi itu ya misalnya, oh kita coba 100 juta itu 4 tahun gitu kan. Loh ternyata dalam pelaksanaannya kok susah gitu kan ya. Lini-lini bisnis kemudian modal gambaran ternyata belum mencukupi gitu kan ya. Setelah 4 tahun, ya sudah kita perpanjang jadi 8 tahun misalkan. Nah seperti itu maksudnya. Fleksibel dalam pelaksanaan itu seperti itu. Tapi terus kemudian diundur 8 tahun sehingga santai, tidak. Tapi ada istilahnya ya, evaluasi tiap bulan tadi itu. Lo gimana ini, sudah berhasil mengumpulkan sekian nominal atau tidak gitu kan. Nah itu dievaluasi setiap bulannya. Itu loh gambarannya itu seperti itu. Nah tapi kita coba masuk di lebih detail lagi ya di masing-masing pembahasannya. Nah
volatil tadi itu diatasi dengan vision. Volatil tadi itu istilahnya mudah menghilang ya, sehingga kita susun vision atau pandangan atau arah yang jelas, cita-citanya jelas. Jadi visi atau vision itu merupakan tujuan atau cita-cita besar yang hendak dicapai atau diwujudkan atau diperjuangkan. Jadi istilahnya kalau Bung Karno itu gapailah cita-citamu setinggi langit gitu kan ya. Ya paling tidak itu kalau meleset sedikit itu ya di apa tadi itu di mendung-mendung tadi itulah bergelantungan di mendung tadi itu kan, di awan itu kan istilahnya seperti itu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, belajar sidik ya di bintang-bintang, di bulan kan. Seperti itu maksudnya itu. Maksudnya jangan pernah kita menentukan cita-cita itu apa ya yang kecil itu, tidak. Bahkan kita bikin yang utopis ya, utopia gitu kan, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi ya justru itu cita-cita itu yang memang sengaja dibuat yang tidak mungkin itu, karena itu nanti kita bisa bermimpi gitu kan ya. Karena pemimpi dan pemimpin itu bedanya tipis sekali gitu loh. Pemimpi cuma beda N saja loh. Karena pemimpin itu harus punya mimpi-mimpi yang itu mimpi-mimpi itu semacam menjadi fiksi gitu ya. Namun fiksi yang bisa membangkitkan semangat kita gitu kan ya. Misal apa misalnya Muhammadiyah gitu kan ya. Muhammadiyah kan ingin membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu kan ya. Itu kan hal yang luar biasa itu kan. Cara untuk mencapainya kan perlu perjuangan yang cukup menantang gitu kan ya. Tapi apakah kemudian kita masyarakat Pak, pemuda Muhammadiyah aja ngumpul ae wangel, padahal harus disediakne kopi, sudah disediakne gorengan, renek seteko kok ngomong masyarakat. Nah ini loh. Tapi Muhammadiyah kan tetap ngomong menciptakan masyarakat Islam gitu kan ya. Kita tetap optimis, pokoknya masyarakat gitu. Ya itu yang tadi yang sebutkan, kayaknya cita-cita itu harus dibuat yang sebesar mungkin, atau bahasa anak pergerakan itu yang se-utopia mungkin, setidak kayaknya nggak mungkin dilakukan gitu kan ya. Tapi ya justru itu letaknya. Makanya kita itu kan berbanyak membaca fiksi itu kan supaya membangkitkan semangat kita, supaya kita itu bermimpi gitu kan, supaya kita bercita-cita kan ya, tidak takut untuk melaksanakannya, sehingga ya tadi itu. Dan pemimpin itu mereka punya cita-cita besar ini tadi, dan mereka karena saking besar cita-citanya sehingga orang-orang di sekitarnya, followernya tadi itu, leadernya atau pemimpinnya ini cita-citanya besar. Terus kemudian follower-followernya ini atau anggota-anggotanya ini kemudian terinduksi atau termotivasi atau ikut menjadi bersemangat juga. Makanya kan Bung Karno itu juga warga Muhammadiyah loh ya. Dia saat diasingkan di Bengkulu itu kan juga menjadi, kalau sekarang, anggota majelis dikdasmennya Bengkulu ya. Jadi Ibu Fatmawati, penjahit bendera merah putih itu kan putrinya dari kalau sekarang ya ketuanya ketua Muhammadiyah provinsi Bengkulu. Terus Bu Fatmawati itu adalah ibunya Bu Megawati itu kan. Sehingga sebetulnya Muhammadiyah dengan PD Perjuangan misalnya itu ya apa bahasanya, dekat sekali itu kan. Tertawa. Enggak, tapi ini maksudnya gini loh, Muhammadiyah itu kan sekarang kan konsepnya kan pakai konsep diaspora kan ya, di mana-mana saja. Ini saya terus kok PD Perjuangan enggak, ada di mana-mana kan, ada kader-kader Muhammadiyah ada di semua partai itu kan ya. Ini saya cuma beri contoh saja. Kamu nyebut Soekarno aja misal, enggak, ini kan itu kan warga Muhammadiyah itu kan, saya bilang gitu kan. Seperti itu. Nah ini politik ini kan. Ya itu contohnya, karena Bung Karno itu menyihir gitu ya, menyihir seluruh
warga negara Republik Indonesia tahun itu ya, sehingga mereka menjadi bersemangat gitu dalam merebut kemerdekaan seperti itu kan ya. Dengan segala macam manuvernya itu Bung Karno bisa menyatukan Republik Indonesia ini sehingga tidak menjadi pecah menjadi negara-negara federal misal dari menjadi menjadi negara-negara pecahan dari Indonesia, enggak, tetap berhasil seperti dengan ya tentunya juga ada kekurangan dan kelebihannya beliau itu kan ya, karena visinya cita-cita beliau itu besar sekali, tinggi sekali sehingga orang-orang di sekitarnya itu bisa istilahnya, bahkan seluruh Indonesia itu saat zaman beliau memimpin itu bisa menjadi terhipnotis, menjadi semangat untuk memajukan Indonesia, merebut kemerdekaan bahkan seperti itu ya. Jadi kondisi volatilitas ini, kondisi dengan volatilitas yang tinggi perlu dimitigasi dengan penyusunan visi yang kuat yang membangkitkan semangat, nah ini kan ya, yang membangkitkan semangat untuk terus berjuang mencapainya, yang membuat sebagian besar kegiatan diserahkan untuk mewujudkannya. Jadi tadi itu misal cita-cita pemuda Muhammadiyah Gambiran ini apa sih kan? Visinya itu apa sih? Kemudian visi itu bisa membangkitkan semangat anggota-anggota pemuda Muhammadiyah Gambiran apa tidak sih? Itu loh. Ini yang menjadi PR kan? Karena kalau nanti mas-mas abang-abang sekarang ini bisa membuat visi yang membuat semuanya menjadi bersemangat, maka paling nggak itu 50% sudah tercapai cita-cita itu kan, seperti itu. Visinya Pak, PDPM